Shalom. Shalom Bapak Saudara. Oke, semangat ya. Mungkin yang di belakang bisa maju ke depan dulu, depan diisi penuh dulu. Monggo. Bu Nyoman, Pak Ruli, Bu Yeni, Bu Arum, Bu Marga, Pak Eri Susanto, monggo Pak C bisa di depan dulu. Bagaimana hari ini? Luar biasa. Kita tadi sudah menikmati berkat rohani di pagi hari, doa pagi, kemudian sudah senam semuanya, sudah seger semuanya, sudah mandi semuanya. Puji Tuhan, jadi nggak ada yang bau. Baik, mari kita mau hari ini kita mengikuti sesi demi sesi. Saya harap semuanya tanpa kecuali kita tetap semangat. Amin. Amin. Mari kita mau satukan hati kita. Biarlah setiap pujian, penyembahan hanya bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia.
bangkit berdiri, kita pujikan dari awal. Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku uji keajaiban kasih penghibur, benar kekuatan, dialah semua yang bernafas, tak berhenti menyembah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hendak kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita sembah Allah saat pagi hari ini. Dialah setiap pujian, penyembahan, sorak-sorai hanya bagi Dia yang layak kita tinggikan. Haleluya, kami mau memuji-Mu. Syukur, angkat suaramu, angkat hatimu, naikkan syukurmu saat pagi hari ini. Haleluya, syukur, syukur, kami bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu Bapa. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Katakan ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak.
jemaat Tuhan memuji Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya Bapa, hosana bagimu Tuhan. Kau layak kami sembah, Kau Raja di dalam kehidupan kami, Kau bertahta dalam kehidupan kami. Ya, hanya Kau yang layak kami sembah. Hosana bagi Rajaku. Yes, kami agungkan, kami muliakan. Kau layak disembahku. Kami untuk Bapa, ya Tuhan, aku akan dan ku agungkan. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kemuliaan bagi Allah kita saat pagi hari ini. Hanya Engkau saja Tuhan yang layak kami sembah, kami tinggikan. Bertahtalah Bapa, Engkau di setiap pujian penyembahan kami. Nyatakan hadirat-Mu dalam ibadah sesi demi sesi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau bersatu hati, kami mau memuliakan puji nama Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai sesi pertama ini. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Dan saya undang Bapak Saudara untuk kasih semangat kiri kanan. Yuk semangat, semangat, semangat semuanya dalam sesi-sesi sehari ini. Semangat. Oke, satu hal yang perlu kita ingat bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Dan kita adalah umat yang dipulihkan. Amin. Dan siap untuk disatukan roh kita untuk memuji nama Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan, bergandeng tangan. Kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, curahkan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari bergandeng tangan. Kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Menyembah-Mu, curahkanlah. Saling berhadapan, saling mencurahkan, amin. Roh tercurah dari surga, amin. Dan umatnya juga bersukacita. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Katakan dengan sungguh-sungguh, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, curahkanlah roh atas
Roh tercurah, mari saling mencurahkan. Haleluya. Yes, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa roh tercurah dari surga. Haleluya. Roh tercurah dari surga, dan umatnya juga bersuka cita. Roh tercurah dari surga, Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua, sekali lagi. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Yes, haleluya. Biarlah kita, biarlah setiap bangsa mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Dan kita siap untuk dibangun menjadi duta-dutanya. Amin. Karena hari ini bukan suatu kebetulan ya, kemarin tadi pagi sudah disampaikan. Karena hari ini kita dijadikan bersatu untuk bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa Bapak Saudara? Bersuka di dalam. Angkat tanganmu, katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang
bersuka, suka bersuka cita. Haleluya. Selamat tinggi. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang Sugeng Rawuh Butias dan rombongan. Berjumpa kembali dalam retreat tahun ini. Mari kita mau siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan rindunya bagi kita. Percaya, tetap setia padanya. Jadilah saksi dan beritakan keselamatan dari
Jadilah saksi dari keselamatan. Saya undang bersilakan untuk bangkit berdiri. Hingga dunia melihat kemuliaannya, jadilah ku. Waktu kami serahkan pada Tuhan. Jadi pemenang dalam iman, tetap percaya, tetap setia padanya. Jadilah saksi dan beritakan keselamatan dari Tuhan hingga dunia Sungguh ya Tuhan, sebagaimana pujian yang baru saja kami nyanyikan, demikianlah kerinduan kami untuk menjadi saksi-Mu sampai pada kesudahannya. Tuhan izinkan kami memperoleh mahkota kehidupan. Dan agar kami dimampukan melakukan itu Bapa, dalam dunia yang tidak baik-baik saja saat ini, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menaungi kami. Termasuk ketika saat ini kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Sebab kami meyakini, mengimani firman yang akan kami renungkan bersama di 2 session ke depan. Tuhan akan pakai untuk membuat kami mengerti bagaimana kami menggunakan hidup kami sebagai batu-batu yang hidup untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk kemuliaan kerajaan Allah. Karenanya kami serahkan Tuhan, retreat kami 3 hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, terutama 2 sesi ini. Kiranya kehendak-Mu saja yang jadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Ya, syukur kepada Allah. Di tengah yang lain sedang ada dalam suasana sunyi dan sepi. Sebab ini adalah Sabtu sunyi. Teman-teman di JKI mengupgrade diri dengan belajar firman Tuhan supaya besok ketika kita merayakan Fajar Paskah, kita merayakannya dengan sukacita. Amin. Ya, 2 session ini kita akan belajar tentang surat Paulus, dua-duanya surat Paulus, yang satu kepada jemaat di Korintus dan yang nanti kepada jemaat di Efesus. Tadi Mas Denny di depan tanya sama saya, Bu Tias bawa PowerPoint enggak? Saya enggak terbiasa dengan itu, saya terbiasanya dengan papan tulis Bapak Ibu. Karena ini orang jadul dan saya akan ajak panjenengan untuk belajar bersama dengan saya. Siap ya? Oke, sekarang ini mimbarnya aja yang dibelakangkan dan papan tulisnya yang dikedepankan. Sambil teman-teman menyiapkan whiteboard, saya ajak kita untuk membuka bersama surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Kita akan membaca di ayat 17 sampai dengan 20. 2 Korintus pasal 5 ayatnya 17 sampai dengan 20, sudah ketemu? Oke, wah saya kan guna HP suci kabeh. Berarti memang orang generasi X tuh saya sendiri di sana masih pakai ini, coba bayangkan. Saya nek gak pakai ini tuh kok gak marem ya. Piye Jal, ada HP ning yo piye ngono. No problem.
2 Korintus 5 ayat 17 sampai dengan yang ke-20. Kita membacanya secara bergantian, saya mengawali, saudara melanjutkan, demikian sampai bacaan kita selesai. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Puji nama Tuhan, bacaan kita hari ini demikian. Sekalipun demikian, saya minta saudara nanti ketika di rumah tetap membaca mulai dari ayat 11. Supaya kita mengetahui konteksnya. Nah saudara, kalau tadi saudara memperhatikan dengan seksama bacaan kita. Setidaknya ada 2 kali Paulus mengawali teksnya dengan mengatakan jadi. Itu artinya apa? Yang ditulis Paulus di dalam bacaan kita hari ini merupakan sebuah kesimpulan atas apa yang terjadi sebelumnya. Jadi kayak gini loh, nah gitu loh bahasa mudahnya. Nah pertanyaan ikutannya ono apa sadurunge? Apa yang terjadi sebelumnya, apa yang digumuli sebelumnya sehingga Paulus mengatakan jadi siapa yang ada dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Kan gak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk ada kalimat itu kalau kita tidak tahu konteks belakangnya. Nah kita akan mencoba mengetahuinya dengan kita belajar terlebih dahulu konteks jemaat di Korintus. Saudara, kalau saudara mendengar jemaat Korintus yang ada dalam benak saudara apa? Ini jemaat kayak apa? Yes, kita belajar ya Korintus. Kita mencoba melihat dari sisi positifnya atau dari sisi keunggulannya. Oke, Mas Denny tadi katakan dia adalah jemaat yang pinter. Selain pinter apa? Kaya. Yes, dia kaya. Kaya dalam apa? Dalam banyak hal. Dia kaya dalam banyak hal, dalam ilmu pengetahuan, dalam perkataan, dalam karunia-karunia roh, kekayaan dalam hal ekonomi dia punya. Oke? Dia pinter itu karena dia mau belajar, jadi dia orang yang terbuka dan mau belajar. Selain itu, hal positif yang dimiliki Korintus apa? Dia tidak berkekurangan dalam hal apapun. Jadi kalau di sini dikatakan kaya dalam banyak hal, bukan hanya melulu kaya, tetapi tidak berkekurangan dalam banyak hal. Adakah lagi yang dimiliki oleh jemaat Korintus yang tidak dimiliki oleh jemaat yang lain? Kalau saudara memperhatikan di situ kira-kira apa? Kalau cuma nemuinnya di sini, saya nggak maksain. Kita sekarang masuk di sisi negatif atau kekurangannya jemaatnya Korintus. Nanti temuin, ya. Jemaat ini adalah jemaat yang potensialnya pecah atau terbelah. Selain itu apa? Dia orang pinter, terbuka, jadi dia akomodatif dengan banyak hal. Apalagi dia tinggal di kota yang kita sebut mudahnya metropolitan. Nah, tapi akomodatifnya dia dan terbukanya dia bukan hanya melulu pada hal yang baik, tetapi juga pada hal yang kurang baik, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan daging. Ada percabulan, ada kecemaran, ada perceraian dan lain sebagainya. Jadi dia di sini apa ya? Berbuat kedagingan. Nah, apa yang menyebabkan mereka ini terbelah ya kira-kira ya? Padahal mereka kaya dalam banyak hal. Sombong, saling mengunggulkan diri, merasa diri pintar.
dan mengandalkan tulisanku ngene ning mlebu ya. Mengandalkan golongannya. Dia golongan siapa, aku golongan siapa, jadi mudah sangat terbelah. Dan selain itu, sekalipun dia tidak berkekurangan, bukan hanya dalam banyak hal, tapi dia tidak berkekurangan, tapi kelemahannya apa? Pelit, tidak peduli sama orang. Atau kurang peduli dengan yang lain. Contohnya apa kurang peduli sama yang lain? Jangan ngalamun, saya di sini ngajak untuk mikir. Ya kan? Salah satu contohnya, Paulus memberitahukan ada satu jemaat yang saat itu sedang kekurangan karena ada peristiwa kelaparan yang cukup panjang. Dan jemaat yang dimaksudkan itu adalah jemaat Yerusalem. Kepada jemaat-jemaat yang pernah dilayani oleh Paulus, Paulus menuliskan suratnya dan menginformasikan hal itu dengan harapan jemaat-jemaat tersebut dapat berkontribusi untuk membantunya. Logikanya, jemaat Korintus yang memiliki banyak sekali kekayaan gak berkekurangan dalam hal apapun, itu adalah jemaat yang gage-gage endang dengan segera. Iya kan? Mengumpulkannya. Ternyata apa yang terjadi? Orang dang dikumpul ke. Mereka tidak segera bergerak. Beda sekali dengan jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang lain justru adalah jemaat yang tidak memiliki kemampuan dalam hal finansial. Bahkan kepada jemaat yang lain Paulus katakan, kalau ada satu jemaat yang saya bebas tugaskan, ini bahasaku ya, untuk terlibat membantu Yerusalem itu adalah jemaat Makedonia. Karena memang kondisinya terbatas. Neng Paulus bilang apa? Paulus mengatakan justru jemaat Makedonia itu yang mendesak saya untuk mereka diberi kesempatan berkontribusi. Coba bayangkan, kelemahan yang mestinya dijadikan pembenar untuk tidak melakukan kepedulian, justru tidak dipakai mereka untuk itu. Mereka bilang sama Paulus, ya aku tetap diberi kesempatan untuk berkontribusi. Dan mereka melakukannya dan mengumpulkannya lebih dari yang dibayangkan. Korintus tidak. Makanya kisah tentang Makedonia itu diceritakan nama jemaat di Korintus, supaya Korintus bisa bercermin iki loh. Jemaat sing cilik wae memiliki kepedulian kok kamu tidak. Gitu. Nah, kemudian yang lain, negatifnya atau kekurangannya mereka apa? Mereka ini orang yang tidak mudah percaya. Terbuka iya, tetapi serentak dengan itu mereka tidak mudah percaya termasuk pada Paulus. Mereka meragukan kerasulan Paulus. Bahkan bentuk dari mereka meragukan kerasulan Paulus ini, mereka bukan hanya menolak pelayanannya Paulus, tetapi mereka melakukan tindakan kekerasan terhadap Paulus. Nanti kalau membaca di 2 Korintus 5, Paulus mengatakan, aku Paulus orang yang tidak berani berhadapan muka dengan kamu. Paulus saya ngejar-ngejar muridnya Gusti Yesus yang terlibat dalam pembunuhan Stefanus sebelum dia menjadi Paulus, pada saat dia menjadi Saulus. Ini orang yang gak punya nyali berhadapan dengan jemaat di Korintus. Bisa dibayangkan kalau gitu, seperti apa brutalnya jemaat Korintus. Seperti apa mereka mendera Paulus dengan luar biasa. Makanya tradisi menyebutkan surat Paulus kepada jemaat di Korintus itu ada 4. Surat yang kita baca 2 Korintus ini adalah surat yang keempat. Surat 1 Korintus surat yang kedua. Surat yang 1 hilang, surat yang ketiga hilang. Kenapa kok kita tahu ada 4? Karena ada indikator dari 1 Korintus dan dari 2 Korintus yang menyebutkan ada surat sebelumnya dan ada surat sebelumnya. Salah satunya Paulus mengatakan, aku menuliskannya dengan air mata. Jadi suratnya surat yang penuh dengan air mata.
Nah, menariknya, ini positif dan negatifnya si Korintus ya. Kita melihat dari sisi Paulus sekarang. Di balik apa yang terjadi dengan kehidupan jemaat di Korintus, terutama dalam hal bagaimana mereka meragukan kerasulannya Paulus. Paulus tidak kemudian menghibah kepada mereka. Paulus tetap melayani, setia melayani. Bentuk EP, wong ketemu muka wedi, ya kan? Aku adalah orang yang takut berhadapan muka dengan kamu. Lah terus bentuknya Paulus melayani kayak gimana? Tadi saya sebutkan, dia melayaninya dengan menulis surat. Ada 4 surat yang ditulis kepada jemaat di Korintus. Itu kalau dia tidak punya hati untuk membantu mereka bertumbuh, gak mungkin itu akan dilakukan. Oke ya. Kemudian yang kedua, Paulus berprinsip, kalaupun mereka menolak aku boleh, gak apa-apa. Tetapi jangan sampai mereka menolak Tuhan dan ajarannya. Jangan sampai mereka menolak Tuhan dan didikannya. Ya udah kalau gitu, Paulus pakai strategi lain untuk tetap mendampingi mereka. Tadi strategi pertama apa? Surat. Strategi kedua mengirim utusannya. Utusan itu dikirim bukan hanya sebagai kurir untuk menyerahkan surat, tetapi juga sebagai pendamping umat. Bagi Paulus, yang penting message-nya nyampe. Siapa yang menyampaikan message itu no problem. Makanya ketika ada orang yang bilangkan sama Paulus, itu ada kelompok-kelompok yang menceritakan Yesus dengan caranya mereka, kita mesti kayak gimana gitu ya. Paulus katakan rak popo. Apapun yang mereka lakukan, gimana pun juga nama Yesus tetap dimuliakan. Orang menjadi ngerti nama Yesus wes ben wae. Apalagi kok harus dirinya. Enggak, bagi Paulus biar aja yang penting nama Tuhan dimuliakan. Itu mengirim utusannya, ada Silas, ada Timotius, pokoknya genti-genti yang dikirimkannya itu. Kemudian selain itu, Paulus tidak pernah mau memberitahukan legalitas kerasulannya kepada jemaat di Korintus. Tadi kan disebutkan mereka adalah jemaat yang meragukan kerasulannya Paulus. Nek orang ragu, apa yang biasanya dibutuhkan? Diyakinkan. Kok kamu ragu toh? Aku ki Paulus. Yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dengan harapan ketika dia menjelaskan kurikulum vitae-nya, yang awalnya ragu menjadi tidak ragu, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, ya kan? Dan kemudian mengagungkannya. Secara manusiawi kan kayak gitu. Paulus enggak. Dia enggak menggunakan waktunya untuk menjelaskan kurikulum vitae-nya. Kalaupun hal itu dituliskan, itu bisa kita baca di jemaat di Filipi. Paulus katakan, kalaupun ada sesuatu yang bisa aku banggakan, kelebihanku aku lebih dari mereka ini, aku orang Yahudi, Yahudine pun asli. Sekalipun saya tinggalnya di Tarsus yang notabene sudah di Asia Kecil, sudah dalam konteks Romawi secara kekuasaan pemerintahan, tapi aku orang Yahudi asli. Aku lahir dari suku Benyamin. Artinya dia bukan Yahudi campuran, apalagi non-Yahudi. Dalam hal pendidikan terhadap Taurat, aku Farisi. Dia sebutkan kayak gitu. Dia nggak nyebutin Saduki, sekedar ngerti aja ya. Farisi sama Saduki itu adalah faksi yang ada dalam agama Yahudi. Saduki itu lazimnya imam, kalau Farisi itu lazimnya itu adalah orang awam, tetapi mereka yang nantinya akan terlibat sebagai Sanhedrin, mahkamah agama. Untuk menjadi Farisi, apa meneh nanti menjadi ahli Taurat. Orang Yahudi itu sejak dari kecil harus ngikutin pendidikan terus menerus. Bahkan ada yang menyebutkan 1000 anak Yahudi hanya satu yang menjadi Farisi. Hanya satu yang menjadi ahli Taurat. Jadi kita bisa bayangkan si Paulus ini excellence.
Dan dia katakan aku Farisi. Karena Farisi dibandingkan dengan Yahudi ini adalah orang yang open minded. Kalau yang Saduki itu hanya mau belajar Taurat secara tertulis. Pokoknya sing ono ning hukum Tauratku ya tak percaya, nek ora ya ora tak percaya. Kalau Farisi enggak, dia orangnya terbuka. Betapapun tidak tertulis, tapi kalau itu make sense, itu berdasarkan pengajaran-pengajaran, aku percaya. Makanya orang Saduki enggak percaya kebangkitan Yesus, orang Farisi percaya kebangkitan Yesus. Yang itu seringkali membuat mereka bentrok. Ya kan? Orang Saduki tanya sama Yesus, kalau ada satu orang perempuan, ingat kisah itu, menikah dengan orang pertama, mati, menikah lagi kedua, menikah lagi sampai pitu. Nanti kalau nanti sudah ketemu di surga, suaminya mana? Ingat kisah itu? Itu yang tanya siapa? Saduki. Demi membungkam mulutnya Farisi yang percaya kebangkitan orang mati. Ya kan? Yesusnya menjelaskan dengan cara berbeda. Engkau gantian kayak gitu yang terjadi. Nah, Paulus kepada jemaat di Filipi dia katakan, kalaupun ada yang dimegahkan, aku bisa lebih dari itu. Pengajaran terhadap Taurat, aku Farisi. Dalam hal aku memegang iman, aku ini penganiaya jemaat Tuhan. Kurang apa coba aku membeloni hukum Tuhan itu. Tetapi sekarang yang merupakan keunggulan menjadi kelemahan bagi dia. Konteksnya berbeda tentu. Tapi yang tadi saya katakan, dia tidak memegahkan diri. Dia tidak mengunggulkan diri demi hanya diterima. Yang ada adalah positif untuk ini. Di konteksnya. Pertanyaannya, kenapa Paulus melakukan itu? Bacaan kita hari ini. Ayo ayat 17 baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Iya. Jadi kenapa Paulus seperti itu? Bukan karena dalam dirinya dia otomatis seperti itu. Tetapi karena identitas dirinya sudah terbuka. Ciptaan baru, ada istilah baru di situ. Kalau saudara mendengar kata baru dalam konteks bahasa Yunani yang biasanya muncul dalam benak kita apa? Neoplatonisme, berarti gaya platonis yang baru. Gitu ya. Neo itu yang lazim. Tetapi baru yang dipakai Paulus di situ ini neo. Sinau sidik mboten napa-napa nggih. Berat enggak? Kalau terlalu berat nanti bilang ya. Nanti dipoles sama Mas Denny. Tapi yang dipakai di sini adalah kainos. Beda. Neo itu adalah baru karena kronologi. HP itu kan baru terus toh tiap tahunnya. Serinya kan. Iya, di-upgrade terus karena memang kronologinya berbeda. HP tahun 2004 akan beda dengan 2005, begitu juga dengan mobil kan. Neng kan ono sing podo to biasanya. Spek-speknya hanya main ditinggikan ngono to. Tetapi kalau kainos benar-benar baru. Makanya istilah yang dipakai di kamu adalah ciptaan baru, itu sama dengan istilah yang dipakai oleh Rasul Yohanes ketika menyebutkan langit baru dan bumi baru. Baru nih bilang. Istilah baru yang dipakai sama. Bahwa akan ada langit baru dan bumi baru, berarti langitnya beda banget dengan langit lama. Gak ada podo-podone. Gitu. Nah gimana kok kita bisa menjadi ciptaan baru? Karena Kristus yang menjadikan itu. Dan karena kita identitasnya adalah ciptaan baru, maka yang lama sudah tidak ada lagi, mestinya belas sampun boten wonten dalam diri kita. Bukan hanya sekarang rambut tuh jadi merah. Neng sadurunge ireng, neng rambutnya podo. Bukan itu, bukan sekedar untuk mengupgrade, tapi benar-benar berbeda. Apa yang ada sebelumnya belas nggak kelihatan. Di dalam konteks jemaat di Roma, itu disebut dengan istilah metamorphomai. Roma 12 ayat 1. Yes. Karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Berubah yang dimaksudkan di situ istilahnya metamorphomai. Kalau saudara mendengar kata metamorphomai, yang ada dalam benak saudara apa? Metamorfosis. Iya, kupu-kupu. Kalau kita nggak ngerti teori metamorfosis, apakah kita tahu yang namanya kupu-kupu berasal dari ulat bulu? Kan nggak ngerti, belas ketika sudah berubah jadi kupu-kupu, jadi beda kok. Spesiesnya beda banget sama ulet. Yang sebelumnya gatel, bikin geli, menjijikkan, menjadi begitu indah, bikin menyenangkan, membuat semua orang senang melihat dia. Gitu ya. Sehingga ketika Paulus menyadari dirinya seperti itu, maka betapapun dia diperhadapkan dengan situasi seperti ini, dia meresponnya tidak lagi dengan cara lama. Dia meresponnya dengan cara baru. Apa? Respon untuk dirinya sendiri pertama, dan yang kedua respon terhadap jemaat di Korintus. Respon terhadap dirinya, dia selalu menyadarkan dirinya, aku sudah ditangkap oleh Tuhan. Aku sudah dijadikan sebagai ciptaan baru oleh Tuhan. Mestinya hal-hal yang sebelumnya tadi menjadi keunggulan bagiku tidak lagi menjadi keunggulan. Semuanya bahkan kuanggap kerugian. Kalaupun ada sesuatu yang hendak aku kejar, bukan lagi kemegahan diri, tapi bersatu dengan penderitaannya. Masih ingat kisah itu tapi di Filipi. Iya kan? Kalau di dalam konteks Korintus apa tadi? Betapapun dia bisa menggunakan keunggulannya untuk bisa membuktikan akan keraguan mereka, akan kerasulan Paulus. Paulus mengatakan wes rak penting. Orang kalau misalnya memang meragukan saya, mau saya klarifikasi, jelasin sak pol-pole, dia tetap akan meragukan. Tetapi kalau dia udah percaya, tanpa saya harus klarifikasi, tetap percaya saja. Jadi energinya Paulus tidak akan dipakai untuk menyenangkan orang melakukan apa yang mereka mau, tapi untuk mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Itu dalam konteks dirinya sendiri. Saudara tentu ingat kisah, nanti aku diingetin jamnya ya mas. Nah, ingat kisah itu loh, orang tua dan anak yang bawa keledai itu. Ingat kan? Iya kan? Ada bapak dan anak melaku, ada keledai di belakangnya, dilokke, mbak. Orang yang dia lihat, iku ana keledai malah dituntun ora ditompaki gitu kan. Ya wis, ngrungokke. Saiki ditumpaki keledai loro-lorone. Komentar meneh, iki wong ya piye? Ora mesake keledai. Wis keledai cilik ditompaki wong loro. Wis, ya saiki sing ditompaki siji, sing numpak bapake. Komentar meneh. Iya, bapak iki piye ra gagas anake. Anake kon nuntun dekne numpak. Begitu juga sebaliknya ketika ditukar, anak kurang ajar bapak sing kon nuntun, anake kon munggah. Selalu tidak akan memuaskan orang. Paulus jane iso memuaskan karena dia memiliki banyak hal, tapi bagi Paulus bukan itu. Dia selalu menyadarkan dirinya itu. Yang kedua, ciptaan baru itu berarti apa? Orang yang nanti di Efesus kita akan lebih belajar itu ya. Orang yang harus selalu menyadarkan dirinya untuk merespon semuanya dengan segala ketenangan. Bukan dengan emosional. Kuping kita dikasih berapa? Mulutnya berapa? Ngapain? Harus lebih banyak mendengar daripada seringnya mendengarnya. Engkau gampang kok tinggal minta maaf, nyon pangapunten, khilaf, saya tadi kurang dengar, kurang paham. Paulus menyadarkan diri, oh ya aku sudah ciptaan baru nih. Yang lama benar-benar harus sudah berlalu. Yang kedua, dia berusaha untuk tidak fokus pada dirinya, tapi fokus pada jemaat yang dilayani. Jemaatnya ini tadi ngopo iki potensinya terbelah. Padahal punya banyak kekayaan. Potensinya gak peduli sama yang lain. Potensinya karena saking seadap-adaptifnya direkam gitu ya. Jadi mudah jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan daging. Percabulan, hawa nafsu. Makanya ada surat yang isinya perceraian toh. Tentang pernikahan kan di Korintus toh.
Di jemaat Roma nggak ada, Efesus nggak ada, di yang lain nggak ada. Oh no, ning Korintus. Bahkan hal yang berhubungan dengan perjamuan kudus, peraturan perjamuan kudus ngapain? Harus ada di Korintus. Karena wong Korintus itu book kaya dalam banyak hal, orang kurang nyun pangapunten masalah makan. Tapi giliran ada perjamuan makan yang dikhususkan untuk perjamuan kudus, apa yang dilakukan? Basa Jawa nih, nyenyamah. Asal nyomot. Padahal ibadah urung dimulai, didongake we durung, peraturan perjamuan kudus we durung. Sampai Paulus ngomong, apa nek kono nek ngeleh mbok omaem ning omahmu seto ya. Jangan di sini. Sampai yang kayak gitu detail ditulis loh di Korintus loh. Saking Paulusnya itu, ya ampun, ini persona ini banyak banget nih pergumulannya. Makanya bentuk dari manusia baru tadi, dia nggak fokus dengan dandani apa ini nih, casa ini ngomong apa, baper. Dandani bapernya dia, aduh aku tinggal naik terus. Ben wae, iki kok jemaate rada kok ngene, ya udah aku fokusnya di situ. Dan selain itu, bentuk dia menjadi pribadi baru adalah cara pandangnya terhadap jemaat di sini. Dia tidak kemudian menstigma, oh nyat jemaat di Korintus ki jemaat rada masuk angin. Ya selamanya akan masuk angin. Watak iki nek watuk kuwi mari, nek watak ora mari, misalnya kayak gitu ya. Digawa mati, ada kan kayak gitu kan? Paulus enggak. Kenapa? Karena Paulus memegang prinsip siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang ada di dalam Kristus siapa? Apa Paulus tok di sini? Ini kan juga ada di dalam Kristus ini. Ini juga kan sebenarnya juga manusia baru. Jadi betapapun manusia barunya iki ono catetane, tapi dia identitasnya manusia baru. Dia hanya butuh didampingi. Supaya apa? Supaya kalau si ulet itu masih di dalam kupu-kupu diproses, dia sudah kebelet metu. Ada yang bilang jangan ngikutin proses. Nanti nek kamu metu sik, wah sengkleh kamu punya sayap satu. Enggak cantik. Nah Paulus ingatkan dia, siapa yang ada dalam Kristus? Makanya dikatakan jadi, siapa yang ada dalam Kristus? Dia adalah ciptaan baru. Ya, tema sesi kita apa? Kingdom Ambassador. Yang pertama toh, menjadi duta bagi kerajaan Allah. Menjadi duta bagi kerajaan Allah Tuhan berikan kepada kita. Pertama harus kita ingat itu semata-mata karena kasih karunia. Ya kan? Tuhan bisa milih yang lain tapi Tuhan milih kita. Itu kan berarti semata-mata karena kasih karunia. Yang kedua, kenapa kita dijadikan sebagai duta kerajaan Allah? Karena kita sudah ada di dalam Kristus, kita ciptaan baru. Nah karena itu sebagai ciptaan baru apa? Ketika berhadapan dengan situasi seperti ini, yuk fokusnya bukan pada luka-luka hati yang kita rasakan, tapi pada apa yang harus digumuli oleh jemaat untuk bisa dikembangkan. Belajar juga untuk tidak selalu menstigma yang lain negatif. Nyat gue kok ngono ya kok ngono, enggak. Positif terus. Belajar untuk rekonsiliasi iki kok pecah yo antara golongannya Apollo sama golongannya Gayus sama golongannya ini. Terus yang sini kok mengunggulkan bahasa rohnya, yang itu mengunggulkan nubuatannya, yang ini kok kayak gini ya diteropong. Ini nek kayak gini terus kan menjadi nggak baik. Padahal kalau mereka bersatu tuh kan menjadi kuat banget, itu nanti di poin yang kedua. Gimana? Ya Paulus sadarkan mereka. Makanya tadi saya katakan jadi siapa yang ada dalam Kristus itu nyadarin dia dan nyadarin jemaat di Korintus. Jadi ciptaan baru ya rasa pamer-pamer. Kalaupun kita diragukan ya mboten menopo-menopo, itu haknya mereka untuk meragukan kita. Tadi saya katakan gak perlu kita klarifikasi demi hanya kita diterima. No, kerjakan yang menjadi tugas kita. Masih berapa menit? Oh sampai jam 10. Oke, masih setengah jam. So sekarang saya mau ajak kita, makanya tadi saya tanya sama Mas Denny, ada penghapus? Ada. Ini jemaat Korintusnya mau tak ganti. Wah Raiso, berarti ini permanen. Oh, tuh
tugasnya saya bukan menghapus. Ya toh. Nah sekarang, kapan lagi ngerjain Mas Denny ya? Biasanya kan Mas Denny yang pegang mikrofon. Sekarang buat dalam kelompok besar. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya toh. Jemaat Korintusnya itu diganti jemaat JKI MCC. Ya kan? Autokritik dong. Kita mencoba untuk melihat meneropong diri kita. Masing-masing memiliki keunggulan. Tapi serentak dengan itu masing-masing memiliki kelemahan. Kalau tidak mau dikatakan tantangan. Kita harus belajar jujur melihat diri kita seperti apa. Sepakat dengan itu? Ada kertas plano enggak di belakang? Mas, kertas yang gede kayak manilang ngono. Enggak aja? Ya wes, nek ora ono nanti tulis di sini untuk kelompok A, tulis di sini untuk kelompok B. Siap ya? Halo, kok jadi kalamun ngantuk apa iki? Mesake Mas Denny. Yang belakang wae Mas. Ada enggak? Oh, ditempelin. Oh, lebih error. Oke. Yuk, bergerak 1 hitungan 1 sampai 10 buat lingkaran besar. Yang bisa lebih cepat, yang lain dibantu buat lingkaran besar. 10 menit saya berikan kepada saudara untuk saudara mencoba memetakan jemaat di MCC itu jemaat yang kayak apa ya? Jemaat yang baperan kah? Atau jemaat yang solid banget Bu, sekalipun kami adaptif dengan banyak hal tapi kami tidak adaptif dengan hal-hal yang negatif. Ini jemaat potensial nih, jemaat anak muda nih, keren. Nah. Tak kerjain, salahin ngundang Bu Tias ya. Wes materi ini mumet ke. Abot, sekarang malah di seperti ini kan. Oke? Paham tadi tugasnya? Tugasnya adalah petakan kekuatan dan kelemahan jemaat MCC. Itu yang pertama. Yang kedua, pikirkan langkah konkret yang mesti kita lakukan. Baik kita sebagai pribadi kayak Paulus maupun kita sebagai jemaat ketika berhadapan dengan hal seperti itu. Nangkep maksud saya? Halo? Ono ning kene apa ora sih? Panjenengan ada tok atau hadir? Ada and hadir berbeda. Ada itu ada secara physically tapi gelambrang nendi-nendi. Kalau hadir itu hadir adalah ada dan stay tune. Sekali lagi saya tanya, paham dengan tugas yang saya berikan? Oke, kalau paham apa tadi tugas yang pertama? Good. Betul. Yang kedua, as a person dan as a community. Ya, sebagai person, sebagai pribadi, dan sebagai komunitas kayak apa ketika berhadapan dengan itu. Waktu 10 menit saya berikan dari sekarang. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau saudara melakukan tugas ini tidak dengan kebatinan. Ya kan, tidak dengan kebatinan. Kebatinan meneng kabeh ngono piye? Bahasane bahasa kalbu. Oh ngono. Mas Denny ngasih tahu saya mendingan 2 kelompok atau 5 kelompok sesuai kelompok itu. Manut aku. Mau 5 kelompok supaya lebih intens. Yo manut. Oke, good. Yuk bergerak 5 kelompok. Manut saya enggak. Yuk. Ya, baik. Oh ya. Oh bagus. Yuk mari. Nah itu udah bagus. Sepuluh menit dari sekarang. Yuk mari. Ini jemaat anak muda biasanya satset das-des. Cek, ya. Yang muda-muda boleh membantu untuk ambilkan kursi supaya Bapak dan Ibu bisa langsung dipersilahkan lenggah. Ke kelompoknya masing-masing Bapak Ibu.
supaya diskusi kita bisa lebih intens ya. Yang belum masuk dalam bagian kelompok Mbak Irma bisa langsung ditambahkan Mbak Irma. Mungkin ada yang belum dimasukkan ke kelompok bisa langsung masuk ke kelompok. Ya oke, sudah ada kan ketuanya siapa, koordinator kelompoknya yang akan mendampingi. Ini saya dari sini aja sudah ngerti banyak keunggulannya loh ini. Iya ini jemaat anak muda ini potensinya kenceng banget. Kan? Adaptif untuk hal positif banyak ini. Yuk. 10 menit ya, karena nanti berhenti di angka 9. Supaya ada kesempatan untuk presentasi.
keunggulan dan kelemahannya tadi toh. Terus apa yang mesti kita lakukan ketika kita melihat potret yang kayak gitu? Baik kita sebagai pribadi maupun kita sebagai jemaat, nyikapinnya kayak apa? Nah, ya kelemahannya kok gini, kita punya kelebihan kayak gini. Kira-kira kelemahan kayak gini bisa nggak ya diselesaikan, disikapi, diurai dengan kelebihan yang kita punya? Iya kan? Contohnya gitu. Terus kalau kita lihat kayak gitu, kitanya secara pribadi kayak gimana? Ono wong gosip, senengnya gosip, apa aku ya melu gosip? Atau kayak gimana? Itu contoh loh, aku ngelirik loh. Nah, gitu ya, sikap kita gimana dengan itu? Memfokuskan pada kelemahannya atau yuk mengoptimalkan kelebihannya? Yuk, ready? Yes, yuk. Kita mulai. Ini sudah ada yang merekamnya dan itu nanti akan menjadi sikap kita ke depan agar benar-benar teman-teman di JKI MCC menjadi batu-batu hidup untuk pembangunan rumah Allah. Yang sudah ready kelompok mana? Tanpa perlu saya tunjuk yang udah ready kelompok mana? Ini Kiki serius Ki, apa ini? Oh ini kayaknya, yuk mari ke depan Ibu. Untuk supaya rapi saja, nggak usah pindah kursinya, diputar saja kalau mau lihat ke depan. Nggak usah kembali. Semangat. Ya, diputar saja Bapak Ibu. Nggak usah kembali ke classroom tadi. Yuk mari. Yo, monggo kesini ke depan biar teman-teman yang di belakang lihat. Tapi nggak apa-apa ya, sama saja menjudge. Tidak menjudge. Saya harus gimana? Refleksi. Menurut kelompok kami, peta gereja kita seperti ini ya apa-apa toh? Jangan takut. Shalom semuanya. Di sini kami kuasa menulis Bapak Ibu kelemahan perhatian. dari gereja kita menurut kuasa. Menurut kuasa. 1, gitu ya Bu, mana ibunya? 1, 2,
bergosip atau bergunjing. Bergosip atau bergunjing itu harus kita kurangi di dalam Tuhan. Haruslah lebih fokus atau membaca atau menjalankan firman Tuhan dan untuk mulai belajar untuk mengendalikan hawa nafsu. Yaitu hawa nafsu untuk bergunjing ya Bia. Itu harus kita kendalikan, kita harus menilai dari firman Tuhan. Oke, ininya simpen sih, Oh, ini iya. dulu baca, ini dulu baca Oh, iya. baru itu. Terus 2, kelemahan, inisiatif kurang atau kurang tanggap membaur kalau ada jiwa baru yang datang. 3, kurang berani atau pede dalam memberi kesaksian. 4, dalam memuji Tuhan atau pujian, dalam beribadah, kurang ada greget yang sangat bersemangat itu kurang sekali. Terus kelebihan, 1, kompak atau kebersamaan tinggi. 2, sosial kita sangat tinggi. 3, kepedulian kita juga sangat tinggi. 4, aktif dalam melayani. 5, antusias tinggi dalam mendengarkan firman Tuhan. 6, kreatif dan inovatif. 7, aktif dalam berbakti sosial. Sudah itu saja. Terus kejawaban. Nah, solusinya apa yang mesti kita lakukan berhadapan dengan peta seperti itu? Dengan orang yang sering banyak menggunakan waktunya untuk bergosip, padahal di sisi lain yo senang dengarkan firman. Ya kan? Kurang inisiatif tapi jane yo kreatif. Gimana? Harus lebih fokus dalam menjalankan firman Tuhan dan mulai belajar mengendalikan hawa nafsu untuk bergosip. Terus 2, menegur atau memberi tahu jemaat yang lain bahwa ada jemaat yang baru. Nah, itu jemaat baru loh Bu, Pak. Tolong dikondisikan. Maksudnya dikondisikan, disapa, diajak ngobrol gitu loh Bu. Tapi udah ngasih contoh belum? Nyuruh toh apa ngasih contoh juga? Ya kita bareng-bareng kebersamaan oke, gitu oke, tadi oke. Bu. Terus 3, untuk memberanikan diri untuk mengungkapkan 3 tadi pertanyaannya. Oh, kurang pede dalam bersaksi. Memberanikan diri untuk mengungkapkan bahwa ada kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yaitu mengatakan bahwa kita bersaksi bahwa Tuhan itu baik, ini yang saya lakukan, ini yang sudah Tuhan turun tangan untuk kita gitu Bu. Terus yang keempat, belum ada, kurang greget dalam memuji Tuhan. Kita harus menambahkan semangat dalam diri kita untuk memuji Tuhan dan menyatakan bahwa Tuhan yang terbaik buat kita. Oke, tepuk tangan, matur nuwun. Kelompok sebelah, silakan. Kelompok amanat, oke, ini cekelan. Udah silakan. Kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok amanat. Iki mau kelompok? Yuk, amanat silakan. Ya, salam puji Tuhan. Kami dari kelompok amanat ini ingin otoritas maksudnya. Otoritas ini mau menyampaikan tentang plus minus secara pribadi maupun secara kelompok atau korporat. Yaitu secara positif dulu tentang jemaat MCC, yaitu kekeluargaannya, keakraban yang luar biasa. Terus yang kedua, semangat berkembang dan bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga, sangat antusias. Keempat, kerendahan hati. Kelima, mempunyai solidaritas. Yang keenam, taat akan firman Tuhan. Yang ketujuh, kreatif. Ya, sama lebih banyak tadi toh. Ini tambah wes 10-an luweh weh. Terus Ini yang minusnya itu kurang komunikasi. Terus perlu menanggulangi ego atau kesombongan. oh, oke. Ya, yang ketiga waspada akan perpecahan. Oh, ya. Terus perlu meningkatkan bayar harga. Terus kurang responsif. Kurang semangat berdoa. Terus tentang kedisiplinan waktu. Oke. Tak tanya dulu ya, karena ada beberapa yang kontraproduktif. Kekeluargaannya kenceng, tapi kenapa kok perpecahannya ada potensinya? Mungkin ini tentang masalah ego seperti yang kami dapatkan belajar di jemaat Korintus tadi. Tadi banyak sekali jemaat yang terjadi perpecahan. Kalau mungkin tidak menanggulangi ego bisa terjadi. Jadi lebih karena ego. Betul ya, kesombongan. Oke. Egonya lebih karena merasa diri unggul atau karena ya pokoknya
paham maksud saya? Ya bermacam-macam komplek ya. Oke. Oke. Ya, Tri. Ya. Baik. Terus strateginya. Nah, Strateginya tadi sudah saya perlu menanggung ego ya, berarti ya, enggak apa-apa, nggak usah keburu. mau membangun dan terbuka antara Ya. jemaat, kemudian menyadari panggilan Tuhan. Ya mungkin itu dulu. Oke, jadi fokusnya tidak pada egonya ya, tapi apa yang dibutuhkan jemaat. Mau menanggulangi ego. Menurutnya cara menanggulangi ego ya? Saling terbuka, Bu. Saling terbuka. Ya. Jadi menyelesaikan menyampaikan, menyelesaikan masalah itu di hadapan Tuhan juga bersama. ya bersama, betul. Oke. Jangan kebatinan. Jangan menuntut orang lain tahu apa yang saya mau padahal kitanya sendiri nggak pernah menyampaikan apa yang menjadi harapan kita. Ya, betul. Iya kan? Ya. Oke. Jeh. Iya. Thank you, tepuk tangan. Amanat, habis amanat yang ujung sini. Warisan, keren. Kami ini dari kelompok warisan Ibu, Ya, itu mengemukakan isi hati kami. oke. Ini bentuk keterbukaan ya teman-teman. Ya. Tadi kan salah satu solusinya terbuka. Nah, yuk terbuka. Keterbukaan mengenai sikap jemaat MCC. Ya, Bu. oke. Kelemahan yang pertama itu suka terlambat. Oke. Suka terlambat, kurang kompak, seperti ada gap-gap, kurang disiplin, komunikasi kurang lancar, suam-suam kuku, malas, idealis, tidak ramah dengan yang lain, sombong, kurang Kayaknya fokus. ditok kayak kabeh ngono ya. Serap apa? Ya ini kan terbuka. Ayo undang. Untuk kelebihannya ya Bu, Heeh. ini ramah, suka menolong, saling memberi solusi bila ada satu permasalahan atau gimana, mau mendengarkan, memiliki persatuan, anggotanya baik-baik, solid, meskipun jauh tetap datang, Oke. Komitmennya kuat. kebersamaan, suka menyapa dan gotong royong. Oke. Terus solusinya. Yang tadi yang sombong yang suka menyapa aku ya Muhammad. Next oke, no problem. Ya. Suka terlambat itu yang pertama ya Bu. Heeh. Suka terlambat. Begini, kita sebagai tim pelayan dari JKMCC itu diwajibkan khusus setengah jam harus sebelumnya ya maksudnya ya Harus standby. sudah standby. Oke. Tapi terkadang ada yang kurang seperempat baru datang. Oke. Udah bikin deg-degan yang lain tuh. Ya ada yang kurang 10 menit baru datang gitu. Oke. Itu kurang disiplin. Ya. Seperti ada gap. Seperti ada gap kok kelihatannya ada mengelompokkan diri Bu. Seperti misalkan kelompok Mas Pandu. Nah itu ya itu Mas seperti Pandu mana Mas Pandu? Kelompok Mas Pandu. Mas Pandu and the gang gitu. komunikasi kurang lancar. Maksudnya begini Bu. Terkadang kita terjadi suatu miskomunikasi antara jemaat, misalkan saya bicara dengan Mbak Eli misalkan, Mbak Eli mbak tolong nanti gini-gini ya. Dia malah salah tompo, malah ngomong beda gitu. Oke. Jadi kan bisa menjadi satu permasalahan juga ke depannya nanti untuk JKMCC. Jadi kalau solusinya ya kita gini. Solusi globalnya ya Bu ya. Oke. Untuk solusinya ya, kita tuh sebagai jemaat JKMCC ini kan semakin hari semakin solid. Kalau bisa itu
sesuai dengan nama JKI MCC saja Bu. Jadi metanonia apa? Enggak apa-apa, ini reminder. Connect Bu. Itu maksudnya gini loh Bu. Kita tuh sebagai jemaat MCC ya Bu ya. Yang kita inginkan tuh tetap menyatu dengan Kristus Bu. Jadi kita sebagai cabang-cabang atau ranting-ranting tetap connect dengan induknya. Nah, meskipun banyak kelemahan namun punya keinginan untuk lebih maju dan berpikir positif ke arah Kristus. Oh, oke. Gitu ya. Jadi mengupgrade diri dulu, imannya di-upgrade, mengarah diri kepada Kristus, connecting dengan Kristusnya oke, connecting dengan sesamanya nanti juga oke. Gitu ya. Itu solusi yang tadi ditawarkan sama Warisan. Oke. Tepuk tangan untuk Warisan. Makasih banyak. Masih berapa? 2. Sini dan sono. Yo, mana dulu yang mau duluan? Oke. Bahasa Cilacap. Shalom Bapak Ibu. Dari kelompok Amanat ingin mengungkapkan keunggulan di JKI MCC. Amanat, oke. Amanat. Yang pertama kegiatan yang menuju ke perkembangan rohani semakin aktif dan semakin banyak. Yang kedua kompak dan solid. Terus yang ketiga keunggulan di JKI MCC dari penyampaian firman tidak hanya ditugaskan kepada gembala atau pendeta, tetapi ditugaskan untuk kita semua. Yang keempat, toleransi antar jemaat bagus. Yang kelima, gercep. Oke, sip, mantap. Kemudian untuk kekurangan, yang pertama kurang memperdulikan antar jemaat yang baru. Oh ya, padahal gercep. Terus gercep sama siapa? Gercep dalam Gercep kegiatan. Gercep dalam kegiatan, oke. Yang kedua, kurang ramah. Sulit untuk menyapa ketika bertemu di jalan atau di luar gereja. Oke. Yang ketiga, kurang tepatnya waktu dalam hal beribadah. Udah 3 yang ngomong tentang kurang disiplin ya. Ya. Oke. Untuk strateginya, saling terbuka antar jemaat. Yang kedua, fokuskan diri kepada Kristus. Oke, fokuskan diri pada Kristus, konkretnya apa? Ya biar tahu, fokuskan diri pada Kristus apa? Fokuskan diri pada Kristus, misalnya dengan disiplin rohani, doa, berpuasa, ini contoh ya. Berpuasa, berderma, yang kurang disiplin, ngono kuwi. Fokus diri pada Kristus. Oke, bentuk konkretnya? Tepat waktu dalam beribadah. Oke, tepat waktu dalam beribadah itu salah satu bentuk. Biar tahu kita, tidak pakai bahasa yang multitafsir. Oke, lagi? Cukup? Tepuk tangan untuk Amanat. Soalnya wes jam 10 lu. Ya terakhir. Yuk, apa ini? Misi, oke. Jadi ada misi, warisan, amanat, kuasa, and otoritas. Shalom. Kami dari kelompok misi akan membacakan kelebihan jemaat JKI MCC. Yang pertama adalah kompak. Tentunya kompak sekali karena kekeluargaannya dapat banget. Terus yang kedua semangat dalam berbagai hal ya. Enggak cuma beribadah, enggak cuma oikos, tapi solidaritasnya sangat kental sekali. Terus yang ketiga peduli jika ada jemaat yang sakit atau apa, pasti akan ada yang menolong atau minimal tilik lah. Terus yang keempat kreatif dalam berbagai hal juga, misalnya membuat kostum, terus
penari-penari juga kreatif. Terus yang kelima terbuka. Aman-aman. Yang kelima terbuka dan tidak saling menutup-nutupi dalam misalnya berbicara dengan sesama antar jemaat. Terus suka berbagi. Misalnya kayak di Oikos kita ada perjamuan kasih. Ya, setiap jemaat bisa membawa 1 atau 2 makanan itu. Terus kelemahannya potensi bersinggungan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, Karena apa tuh? karena menganggap dirinya benar atau egois. Oke. Terus kurangnya percaya diri atau malu. Terus terbentuknya kelompok-kelompok kecil, suka bergosip, terus kurang tepat waktu. Langkah-langkah untuk mengatasi persoalannya secara pribadi adalah menjaga hati agar tidak mudah tersinggung, serta bersedia untuk ditegur. Terus yang kedua, saling memahami antar jemaat. Yang ketiga adalah menyadari bahwa semua orang itu berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan sehingga kita tidak berhak menghakimi yang lain. Terus secara komunitas, mengoptimalkan fungsi Oikos. Terus yang kedua, lebih merasakan sepenanggungan. Itu kayak aku ngerti kowe kayak apa ya? Ngudo rasa. Terus yang ketiga menjadi jemaat inklusif, yaitu terbuka, tidak membentuk kelompok kecil. Oke. Tepuk tangan. Ini kesimpulannya keren banget. Bangga nggak jadi jemaat MCC dengan apa yang tadi saudara telah tulis? Saya sendiri terharu loh. Ini baru 3 tahun ini jemaat. Sudah ada kesatuan hati di sini. Ini jemaat yang memiliki kekeluargaan luar biasa. Kalau saya tadi coba merangkum dari apa yang saudara sudah tulis. Kita melihat ke positifnya, keunggulannya. Yang kedua, ini adalah komunitas pembelajar. Jarang jemaat yang memiliki kerinduan untuk selalu belajar. Dan di sini tadi disebutkan memiliki selalu kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Juga memiliki solidaritas. Korintus yang kaya dalam banyak hal aja kepeduliannya 0. Nah sini solidaritasnya kuat. Buktinya macam-macam, bukan hanya kalau ada perjamuan kasih kemudian rela membawa masing-masing makanan dari rumah. Tapi ketika ada yang sakit, tadi ada istilah gercep dan lain sebagainya. Ini ada di sini. Ini juga jemaat yang terbuka, yang kreatif. Wes terbuka, kreatif, bisa adaptif, inovatif. Memiliki kerinduan untuk bertumbuh, ini modal luar biasa. Tepuk tangan untuk jemaat MCC, ini karunia dari Tuhan, semata-mata karunia. Panjenengan dikumpulkan dari sini itu kan kalau bukan karena kehendak Allah nggak mungkin. Karenanya bagi saya dengan kekuatan yang seperti ini maka kelemahan tadi sangat bisa diminimalisir bahkan ditiadakan. Karena tadi saya bilang semuanya kontraproduktif kok. Gercep ning jarine orang gateke lho piye to iki. Kan harusnya nek gercep yo termasuk dengan orang baru. Kayak gimana? Ini kan hanya tinggal di dangke gitu. Kenapa terkadang kok kita tidak segera melakukannya dan hanya mau dengan komunitas kita sendiri atau kelompok-kelompok kakean mikir. Engko nek aku gini ya kalau berkenan gitu loh. Kadang seperti itu, aku terbiasanya ngomong sama ini gak ngomong sama ini. Karena memang belum terbiasa saja, gercepnya harus lebih dimaksimalkan. Dan tadi kekeluargaannya ada, biasa sharing ya sharing juga lah tentang pergumulan. Gitu loh, saya sedang seperti ini kayak gimana. Karena kekuatan dari sebuah relasi, itu salah satunya adalah dengan saling menyatakan pengharapan. Jangan karena merasa kita sudah berelasi lama, sudah berteman lama, kamu harus ngerti apa yang saya mau. Belum tentu. 5 menit. Apakah saudara masing-masing tahu bahasa cinta masing-masing? Belum tentu kan. Kalau kita pakai teorinya Gary Chapman, Citik ya.
bahasa cinta tuh ada 5. Yang pertama apa? Physical touch, sentuhan fisik. Yang kedua, word affirmation, mengatakan kata-kata yang bermanfaat, yang mensupport. Yang ketiga, give, memberikan sesuatu. Yang keempat, quality time. Yang kelima, service, pelayanan. Orang memiliki bahasa cinta X bergantung dari keluarganya. Bahasa cinta saya contoh ya, itu adalah give. Karena terbiasa hidup dalam keluarga yang bahasa cintanya give. Orang yang bahasa cintanya give bukan orang matre loh. Belum tentu. Kayak kembang sokon jobo mlebu ngomah kayak kembang wis senenge pol ora kudu kembang bang. Nah. Ya kan gak harus gitu, tapi ada usaha, oh dia memberikan aku sesuatu. Misalnya melakukan satu hal, ada capaian tertentu, ada give-nya gitu. Tetapi teman kita belum tentu, kalau teman kita bahasa cintanya servis, buat panjenengan memberi bunga paling akeh gitu ya. Ora bakal dimengerti dek ki cinta aku rata. Cinta kalau panjenengan datang, tanya sudah minum teh belum, mau ngunjuk apa, mau makan apa, diberikan teh, kasih pisang goreng, servis. Dia merasa, oh berarti dia enggak teh ke aku banget. Tapi kalau bahasa cintanya physical touch, sentuhan fisik, mbok panjenengan ngasih teh, ngasih pisang goreng, neng ora tahu ngerengkoh, ora tahu meluk, ora tahu gandeng, ya dianggapnya enggak nyayangin. Misalnya panjenengan nyabrang itu contoh konkret aja. Dia ada di sana dan di sini panjenengan sudah siapkan hidangan banyak, tapi DN mbok neng ketok, ora dipetok, ora digandeng, ora dikanti. DN mikir iki enggak tek aku rak tuh. Gitu kan? Apalagi dengan word affirmation. Orang yang bahasa cintanya word affirmation hanya diberi kalimat pelayanan tadi keren banget. Mantap banget, kamu sudah mulai disiplin, keren banget. Gak usah dikasih plakat-plakat piagam, dia bukan gift. Nah, untuk kita tahu bahasa cintanya apa, saling menyatakan harapan dan amati titeni. Oh koncoku seneng naik tinggi nek ki. Oh berarti bahasa cintanya itu. Oh temenku lebih suka kalau dipeluk. Ya wes nek senengnya dipeluk, nek dia nangis ojo mbok kei ceramah. Rak penting rak digagas sama dia. Pegang tangannya, peluk pundaknya, wes kelepek-kelepek dia. Gak usah dibilang Tuhan mengasihimu, firman Tuhan kayak gini. Gitu ya. Dan itu bisa kita lakukan kalau ngerendahin diri. Jangan selalu menganggap bahasa cintaku yang paling baik. Wong aku wis tresnani kok. Ning tresnani ning nganggo sepatune dhewe ora nganggo sepatunya dia. Jangan ngukur baju badan sendiri ke orang lain. Dan jangan menganggap ketika itu sudah dilakukan sampun rampung tugasku. Enggak akan terjadi connecting kalau kita memaksakan apa yang menjadi ukuran kita ke yang lain. Pahami orang lain, caranya kita merendahkan diri itu nanti masuk ke yang kedua. Siap masuk yang kedua? Hah? Siap apa mumet? Siap ya. 10/4 kita tutup dulu dalam doa. Habis ini snacking kan? Makan yang banyak, nanti kita belajar lagi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami di sesi yang pertama ini untuk belajar melihat kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sekaligus juga kelemahan-kelemahan yang kami miliki untuk segera kami sikapi demi kami bisa berbenah menjadi batu-batu yang hidup untuk pembangunan rumah Tuhan. Kami percaya benar kalau Tuhan izinkan kami belajar, Tuhan juga yang akan memampukan kami untuk berbenah, menata diri ke arah lebih baik lagi sehingga identitas kami sebagai orang yang sudah dijadikan ciptaan baru itu benar-benar bisa terwujud. Kami serahkan sesi berikutnya hanya kepadamu dan biarlah terjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita ketemu lagi.